then the girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Kurniasari dari Prodi Teknik Informatika kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan simulasi dari perancangan tugas akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Untuk judul tugas akhir saya, di mana judulnya adalah Sistem Pencatatan Kayu Masuk dan Keluar, serta memberikan informasi berupa data kayu yang ada pada pabrik kayu PO Cipta Karya Mandiri. Selanjutnya, saya akan langsung menjelaskan pada bagian bab 1 yang mana berisi pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama itu latar belakang. Latar belakang sendiri di sini yaitu SIP merupakan industri di bidang kehutanan yang memproduksi selat pensil dari jenis kayu pule dan labu. Keduanya termasuk tumbuhan lokal yang banyak tumbuh merata di sela-sela kebun masyarakat, sehingga pule sangat bermanfaat dan cukup bagus dipakai sebagai bahan baku pensil. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri yaitu bagaimana cara merancang sistem pencatatan dan penyimpanan data kayu pada PO Cipta Karya Mandiri. Selanjutnya yaitu tujuan masalah. Tujuan masalah sendiri yaitu membuat sebuah sistem pencatatan dan penyimpanan data pada kayu pada PO Cipta Karya Mandiri. Selanjutnya yaitu batasan. Batasan dari pembuatan simulasi tugas akhir ini yaitu tugas akhir ini hanya membahas tentang perancangan sistem pencatatan menggunakan UML yang mana menggunakan use case, class diagram, data flow diagram, entity relationship atau ERD, dan activity diagram. Selanjutnya yaitu bab 2 yang mana berisi tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka di sini saya mengambil dari jurnal yang mana isinya yaitu sebuah sistem pencatatan sangat berpengaruh besar terhadap perusahaan yang mana menciptakan sebuah bahan ataupun barang. Seperti halnya pada sistem pencatatan maupun persediaan barang, pada judul jurnal yaitu analisis sistem pengendalian intern, persediaan barang dagang dan penerapan akuntansi pada PT Cahaya Mitra Akses oleh Natasha Maneki 2014, di mana hasil penelitiannya menunjukkan secara keseluruhan sistem pengendalian intern persediaan barang dengan dagang pada PT Cahaya Mitra Alkes berjalan cukup efektif. Selanjutnya kita lanjut ke bab 3 yaitu analisis dan perancangan. Pada bab 3 ini terdapat tinjauan umum yang mana tinjauan tersebut berisi sistem pencatatan kayu masuk dan keluar pada PO Karya Cipta Mandiri masih menggunakan sistem manual, sehingga dalam pekerjaannya atau pencatatannya masih dilakukan secara individu oleh pegawai. Masih menggunakan bahan alat seperti buku dan pena sebagai tempat media penyimpanan data dan penulisan data, sehingga nantinya ketika data yang diperlukan hilang, maka terdapat kesalahan dan akan mencatat ulang kembali, sehingga tidak konsekuensi dalam pencatatan data. Selanjutnya yaitu analisis. Analisis dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Tahapan ini meliputi konfigurasi komponen-komponen perangkat alat lunak dan perangkat keras dari sebuah sistem. Lanjut ke sistem lama dan pada sistem baru. Terdapat beberapa perbandingan yang ada pada sistem lama dan sistem baru tentunya. Pada sistem lama, keadaannya masih dilakukan secara manual, hampir seluruh pekerjaan dilakukan oleh pegawai dari pencatatan dan masih menggunakan buku sebagai pencatatannya. Dan dari segi keamanan tentunya
Data-data yang tersimpan dalam buku dapat rusak maupun dapat hilang jika buku pencatatannya hilang, sehingga pegawai akan melakukan pengulangan entry data atau pengisian data yang baru, karena bisa saja data yang baru ini tidak sesuai dengan data pada buku yang hilang tersebut. Sedangkan nantinya untuk sistem yang baru, dibuatlah sebuah sistem pencatatan yang mana dapat mengkoordinir semua hasil pencatatan serta dapat menjaga keamanannya. Dengan menggunakan sistem yang baru ini, nantinya pegawai dapat mudah dalam mengelola data untuk menyimpan data, sebagaimana menggunakan sebuah database untuk penyimpanan data yang aman, serta bisa dimanipulasi datanya. Selanjutnya yaitu bagian kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem tersendiri terdapat beberapa kebutuhan seperti kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional sendiri adalah analisis yang dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Spesifikasi ini juga meliputi elemen-elemen atau komponen apa saja yang dibutuhkan untuk sistem yang akan dibangun sampai dengan sistem tersebut diimplementasikan secara langsung oleh pegawai yang berada pada pabrik tersebut. Pada bagian kedua, pada kebutuhan sistem terdapat kebutuhan fungsional, di mana kebutuhan fungsional sendiri merupakan sistem pencatatan yang ditentukan berdasarkan spesifikasi kebutuhan interaksi pada aplikasi, yaitu interaksi antara sesama pengunjung dan pengunjung dan pengelola. Selanjutnya adalah analisis kelayakan. Analisis kelayakan sendiri terdiri dari dua kelayakan. Yang pertama adalah kelayakan teknologi, di mana kelayakan teknologi ini merupakan hasil dari menganalisa sistem pencatatan yang baru nantinya dapat berjalan dengan baik dan layak untuk dipakai oleh perusahaan tersebut, sehingga memudahkan pegawai tentunya untuk mengentri data maupun mendapatkan data dari hasil pengolahan data yang didapat, serta dapat efisiensi waktu dan keakuratan yang cukup baik, sehingga nantinya sistem ini sangat membantu kinerja pekerjaan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu kelayakan operasional. Dalam hal kelayakan operasional, sistem ini baik dan layak digunakan, di mana dapat membantu pegawai dalam mencatat data kayu dan masuk maupun keluar perusahaan, dan informasi yang diberikan sesuai dalam keadaan yang ada. Data yang didapat nanti sesuai dengan data yang diambil pada awal data kayu masuk, maupun nantinya untuk laporan untuk pengiriman data kayu ke perusahaan pusat pun sesuai dengan hasil yang ditentukan. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke bab 4, di mana pada bagian bab 4 ini menjelaskan tentang pembahasan rancangan. Di mana pada pembahasan rancangan ini terdapat yang pertama yaitu perancangan data. Perancangan data sendiri merupakan langkah yang digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan tabel untuk menampung data yang nantinya digunakan oleh sistem, yang mana pada bagian ini kita menggunakan database atau basis data yang memiliki arti kumpulan data yang saling berhubungan, di mana hubungan antar data dapat ditunjukkan dengan adanya field atau kolom kunci dari tiap field tabel yang ada. Dan berikut adalah tabel-tabel yang nantinya kita gunakan pada sistem, di mana dalam database terdapat kurang lebih 5 tabel, diantaranya yaitu tabel pegawai. Dalam tabel pegawai sendiri terdapat 3 field, yaitu ID pegawai dengan tipe
tipe data varchar, panjangnya 50 dan keterangannya primary key. Setelah yang nomor 2 yaitu nama filenya yaitu nama pegawai, tipe data varchar dengan panjang 100 dan password dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Selanjutnya adalah tabel supplier. Terdapat field ID supplier di mana tipe datanya varchar dengan panjang 50, keterangannya yaitu primary key. Nama file selanjutnya yaitu nama supplier dengan tipe data varchar, panjangnya 200. Nama file selanjutnya yaitu plat kendaraan, tipe data varchar dengan panjang 15, tanggal masuk dengan tipe data date, nomor surat dengan tipe data varchar sepanjang 100 dan ID pegawai. Kita menggunakan keterangan FK yaitu foreign key yang mana berhubungan dengan tabel pegawai. Selanjutnya yaitu tanggal kayu masuk. Pada bagian ini terdapat 5 field, yaitu yang pertama ID kayu masuk dengan tipe datanya varchar, panjangnya 50 dengan keterangan primary key. ID pegawai dengan tipe varchar, panjang 50 dengan keterangan foreign key yang nanti akan berhubungan pada tabel pegawai. Nomor surat dengan tipe data varchar ukurannya 100, foreign key juga yang nantinya akan berhubungan ke tabel supplier. Selanjutnya jumlah kayu dengan tipe data varchar panjang 100 dan tanggal masuk dengan tipe data date. Kita langsung ke selanjutnya yaitu tabel pengiriman. Pada tabel pengiriman ini terdapat 5 field, yaitu yang pertama ID kirim dengan tipe data varchar panjang 50, keterangannya yaitu primary key. Nama field selanjutnya yaitu pegawai dengan tipe data varchar ukuran 50 dengan keterangan foreign key yang mana nantinya akan berhubungan dengan tabel pegawai. Nomor surat dengan tipe data varchar dengan panjang 100, keterangannya foreign key yang nantinya akan berhubungan dengan tabel supplier. Dan nama file selanjutnya yaitu jumlah kirim, di mana tipe datanya adalah varchar dengan panjang 100 dan untuk tanggal kirim menggunakan tipe data date. Dan ini merupakan tabel laporan, di mana pada tabel laporan ini nantinya berisi ID pegawai dengan tipe data varchar ukuran 50 dengan bagian foreign key, ID supplier, ID kirim, tanggal kirim, serta jumlah kirim. Baik, selanjutnya setelah ke proses data, kita lanjut ke perancangan proses. Perancangan proses sendiri yaitu sebagai penggambaran, perencanaan, dan membuat sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Pada perancangan ini yaitu menggunakan model UML yang merupakan suatu metode pemodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem yang mana berorientasi objek. Dan pada bagian ini terdapat macam-macam metode UML yang saya gunakan dalam perancangan. Yang pertama yaitu use case. Pada bagian use case ini merupakan bagian di mana terdapat 3 aktor yang saling melakukan hubungan atau tindakan pada masing-masing proses. Yang mana pada aktor pegawai yaitu dia melakukan atau bertindak pertama login, yang kedua mencatat kayu, yang ketiga mencatat pengiriman, dan keempat pegawai dapat menindak sebuah laporan. Untuk aktor selanjutnya yaitu aktor supplier. Pada bagian aktor supplier ini aktor supplier bertindak login dan input data kayu. Sedangkan untuk aktor pengembang yaitu sebagai pengembang hanya untuk menganalisis apakah sistem akan bekerja dengan baik, yaitu hanya akan bertindak login dan mengawasi sistem yang bekerja.
Selanjutnya yaitu metode UML Activity Diagram. Pada perancangan Activity Diagram menampilkan sistem kerja login, di mana jika user sudah terdaftar username dan passwordnya, maka sistem akan mendeteksi bahwa user tersebut merupakan bagian dari sistem. Jika sistem tidak bisa membaca user atau password dalam artian tidak terdaftar, maka akan gagal dan akan meminta ulang kembali memasukkan username dan password. Dan berikut adalah bagian kelas diagram. Kelas diagram merupakan alur jalan database pada sebuah sistem. Kelas diagram merupakan penjelasan proses pendatabase pada suatu program. Dalam sebuah laporan sistem, maka kelas diagram ini wajib ada. Pada bagian ini, setiap tabel dalam database saling berhubungan antara tabel pegawai dengan tabel supplier dengan tabel data kayu masuk, tabel kayu masuk dan pengiriman saling berhubungan, pengiriman dan laporan pun, serta laporan dan pegawai. Di mana pada awal tadi sudah dijelaskan bahwa database adalah kumpulan data yang saling berhubungan. Selanjutnya adalah metode UML Data Flow Diagram atau DFD. Pada bagian ini yaitu DFD level 0 yang terdiri dari satu proses yaitu data kayu, di mana data kayu prosesnya itu dilakukan oleh pegawai dan supplier. Pegawai mencatat data dan menerima data, sedangkan supplier merupakan asal dari data kayu tersebut. Kita lanjut ke DFD level 1. Pada DFD level 1 ini terdapat dua proses dan beberapa masukan. Pada data kayu sama seperti DFD level 0, pegawai mencatat data serta menerima data, sedangkan supplier merupakan pengirim atau data kayu berasal dari supplier sendiri, di mana output dari data kayu nantinya akan berupa database pencatatan. Data kayu sendiri nantinya akan dilakukan pencatatan, yang mana hasilnya akan ditampilkan ke pengiriman serta outputnya sebagai laporan untuk sebagai hasil dari tahunan ataupun bulanan dari pabrik tersebut. Yang selanjutnya adalah data flow diagram level 2, di mana pada bagian ini terdapat satu proses, yaitu proses input data dan output data oleh pegawai, input data kayu oleh supplier, serta pencatatan nantinya akan menampilkan data kayu, nantinya akan diolah, data kayu tersebut akan diolah, dan nanti akan menampilkan sebuah hasil dari pengiriman. Pengiriman nantinya akan diolah lagi, dan hasil atau output data tersebut berupa laporan yang akan diberikan pegawai kepada pusat pabrik menjadi sebuah pedoman dari hasil input output kayu yang masuk. Ke metode UML berikutnya yaitu ER diagram atau Entity Relation Diagram, di mana yang memiliki pengertian suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek data dasar yang mempunyai hubungan antara relasi. ER diagram untuk memodelkan berupa struktur data dari hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi atau simbol. ERD sendiri juga dikenal sebagai ER diagram ataupun ERD. Jenis diagram struktur untuk digunakan dalam desain database. ERD biasanya berisikan simbol dan konektor berbeda yang memvisualisasikannya, dan dua informasi penting, entitas utama dalam ruang lingkup sistem dan hubungan antar entitas-entitas ini. Pada bagian ini terdapat beberapa entitas-entitas seperti pada bagian tabel pegawai dengan supplier, di mana untuk data pegawai, banyak pegawai dapat menampung banyak data supplier. Sedangkan supplier dengan kayu masuk
hanya melakukan one to one, atau kata lain, satu supplier akan menerapkan satu data masuk kayu. Selanjutnya kayu masuk dan laporan. Begitupun sama dengan supplier kayu dan masuk, yaitu menggunakan one to one, di mana satu kayu masuk hanya akan mengeluarkan satu laporan. Sedangkan laporan dan pengiriman menggunakan one to one juga, dengan hasil satu laporan akan memproses satu pengiriman, sehingga di dalam setiap pengiriman akan mendapatkan satu laporan. Sedangkan pegawai kepengiriman itu satu pengiriman dapat banyak, dalam satu pegawai itu hanya dapat melakukan banyak pengiriman atau one to many. Selanjutnya yaitu kita ke penutup. Dalam penutup ini ada dua judul, yaitu seperti pertama itu kesimpulan, di mana dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan ini pada PO Cipta Karya Mandiri dibuat untuk membantu dalam hal pencatatan kayu masuk dan keluar pada pabrik olahan tersebut, sehingga lebih memudahkan proses pencatatan atau pengerjaan serta efisiensi waktu yang baik. Data yang nanti yang hasilkan juga aman karena tersimpan di dalam database dan lebih mudah, hemat waktu atau efisiensi dibandingkan dengan sistem yang manual yang saat ini sedang digunakan. Untuk sarannya sendiri yaitu untuk kedepannya diharapkan lebih dapat menyempurnakan atau dapat memperbarui sistem manual ke sistem pencatatan yang baru, agar yang berkaitan dengan pencatatan kayu masuk dan keluar tersebut dapat dilakukan mudah dan cepat, sehingga dapat mempermudah pegawai maupun perusahaan untuk menciptakan sebuah laporan yang baik, akurat, dan efisiensi waktu yang tepat, sehingga dapat menjalin kinerja yang bagus antara pegawai, penerima kayu masuk, serta bagian pabrik dalam pengolahannya. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan untuk presentasi simulasi tugas akhir saya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.